Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita di pertemuan ini masih di pembahasan munada. Insyaallah kita usahakan selesai hari ini munada, supaya kita keluar dari pembahasan maf'ul bih. Kita keluar dari pembahasan maf'ul bih. Qala al-Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, munada mudhaf ke ya mutakallim. Ini hukum khusus. Munada yang diidofakan kepada ya mutakallim. Jadi kadang kita memanggil sesuatu itu dia mudhaf, tapi mudhafnya adalah ya mutakallim. Seperti misalnya antum mau panggil gulam, gulam, ya, atau enggak usah gulam, semua, ya, semuanya. Antum mau panggil misalnya paling sering, ya, abu, abu dulu, abu atau antum sering panggilkan ini kalau disandarkan semua ini, ya, kepada ya mutakallim, ya yang menunjukkan yang berbicara, yaitu maknanya saya, kan nanti jadinya begini. Sebelum dipanggil ini gulami, ya, abi, sebelum dipanggil itu ummi, ini sebelum dipanggil. Kalau mau dipanggil, ini memiliki hukum khusus. Ini memiliki hukum khusus. Apa itu hukumnya? Yaitu dilihat dari nanti iya-nya itu. Dilihat dari iya-nya. Hukum pertama, nanti bisa panggil dengan ya yang tetap. Jadi antum panggil ya gulami, begini, ada ya tetap. Bisa juga dipanggil dengan ya dihilangkan dan tetap kasroh mimnya. Jadi antum panggil ya gulami, ya-nya hilang. Boleh. Boleh juga yang ketiga, antum tetapkan ya-nya tapi ya-nya fathah. Ya-nya fathah. Jadi antum boleh panggil ya gula mia. Boleh. Boleh panggil begitu. Ya gulami, ya gulami, ya gulamia. Boleh. Dipahamkan? Dan boleh juga antum panggil ya-nya itu diganti menjadi alif. Boleh. Dan sebelum ya di fathah, karena alif cocok dengan apa? Fathah. Jadi boleh antum panggil begini. Ya gulama. Boleh. Paham kan? Boleh juga yang kelima antum hilangkan alifnya. Antum hilangkan alifnya. Itu panggilan kelima. Hilangkan alifnya. Jadi antum panggil ya gulama. Boleh. Boleh juga ini fathah antum jadikan dhamma, dan ini paling lemahnya. Boleh antum panggil ya gulamu. Boleh. Inilah 6 bacaan cara memanggil yang diidofakan kepada ya. Jadi boleh antum panggil ya gulami, ya gulami, ya gulamia, ya gulama, ya gulama, ya gulamu. Berarti kalau kita lihat ini ya sama ya. Satu ini sama ini. Berarti boleh 3 bacaan mim. Ya gulami ma'mu. Paham tak? Berarti terus yang ya-nya boleh 2. Ya sukun, ya fathah. Ya gulami, gulamia. Kemudian boleh pakai alif. Gulama. Nah, kalau antum pisah-pisahkan itu jadinya bisa terbagi 2 itu. Jelas ini kan? Ini cara memanggil.
semua kata yang mudhaf kepada ya 6 bacaan. Pada dasarnya. Semuanya ini adalah 6 bacaan, 6 lugat, 6 bahasa. Dipahami nih? Semua. Sama dengan ab dan juga begitu. Cuma nanti untuk ab dan dia bukan hanya 6. Nanti adalah tambahan 4 bahasa lain. 4 bahasa yang lain. Sebentar kita akan ini. Tapi ini dulu saja. Coba panggil. Abi, ya, panggil. Jadi, sekarang bisa. Tapi itu bahasa paling lemah. Abu. Tidak pakai wau. Abu. Tapi jangan pakai wau. Tidak boleh. Abu. Salah. Boleh untuk panggil. Abu. Abu Zakaria. Abu. Tanda. Abu Sufyan. Abu. Boleh. Dipahamkan? Dibolehkan. Tapi ini paling lemahnya. Terserah antum mau paling fasih atau paling lemah. Iya. Ummi. Panggil. Ulang. Ummi. Nah, boleh. Ummu. Ya ummu. Anda panggil ibumu ummu. Jadi bisa ummi. Umma. Umma. Ummi. Ummiyah. Paham kan? Jelas ini cara manggil? Bisa ini pulang. Panggil ibu 6 bahasa. Iya. Panggil bapak 6 bahasa. Kenapa kau panggil begitu kah? Bapak kan tidak belajar. Paham ini kan? Semua. 6 bahasa. Jadi sekarang kita sudah dikembangkan, bukan lagi hanya 1. 6 bahasa. Apapun yang disandarkan kepada ya, begini. Cuman khusus ab dan sebentar ditambah lagi 4. Jadi dia bisa 10 bahasa. Tanda? Jadi nanti antum panggil bapaknya 10 bahasa. Tanda? Pokoknya pulang ini insya Allah. Iya. Kita baca lagi. Lihat, baca dulu. Kata beliau faslun, pasal. Wa idza kana al-munada, jika munadanya mudhafan ila ya'il mutakallim, disandarkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim tahu ya? Ya menunjukkan makna saya. Iya. Jaza fihi sittu lugatin, boleh padanya 6 bahasa. Jadi boleh 6 bahasa. Ahaduha, yang pertama, fatful ya'i wal ijtiza'u bil kasrati, boleh penghilangan ya dan tercukupkan dengan kasroh. Boleh hilang ya dan kasroh. Nah contoh, ya ibadi, bahasa Quran ini, bahasa fasih. Ya ibadi, tapi ingat, ketika antum sudah tahu ini, nanti terjemahannya tetap ada. Jadi yang hilang itu adalah ya-nya. Terjemahan tetap ada. Jadi ya ibadi, antum terjemahkan, wahai hamba-hambaku, Allah berkata. Allah berkata, wahai hamba-hambaku. Jadi ada itu terjemahannya. Itu fungsinya antum tahu hilang. Karena di terjemahan harus ada. Ya ibadi, ya qaumi. Lihat itu, hilang ya. Wahyal aktsar, ternyata itu yang terbanyak. Yang terbanyak itu hilang ya dan di kasro, itu terbanyak. Hilang ya dan di kasro. Kedua, yang kedua, itsbatul ya'i sakinatan, tetap ya sukun. Tetap ya dalam keadaan sukun. Nah contoh, ya ibadi, ya sukun. As-salita, yang ketiga, itsbatul ya'i maftuhatan, tetap ya dalam keadaan di fathah. Nah contoh, ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiyah, ya tetap dan dia berharokat apa itu? Fathah. Itu yang ketiga. Ar-rabi'ah, yang keempat, qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Qalbul kasro, merubah kasro fathatan menjadi fathah,
wa qalbu, dan merubah al-ya, qalbu ya, jangan terjemahkan hati. Hati di qalbun, hati dikatakan qalbun karena selalu berubah. Nah, antum lihat dirinya antum. Hari ini berubah, besok lain lagi antum. Karena hati. Maka hati dinamakan qalbun karena sering taqallub, sering berubah. Maka sini terjemahan asal ini terjemahan kamus. Qalbu, jadi bahasa keempat, qalbul kasrati, merubah kasroh, membalik, mengganti kasroh. Fathatan menjadi fathah, wa qalbul ya'i, dan merubah ya alifan menjadi alif. Jadi kasroh jadi fathah, alif jadi ya, jadi alif. Boleh juga. Contohnya, ya hasrota, asalnya ya hasroti, tapi ti dijadikan fathah, ta, ya jadi alif, ta. Jelas kan? Itu bahasa keempat. Kelima, al-khamisah. Kelima, hadful alifi. Setelah tadi antum ubah, penghilangan alif. Wal ijtiza'u bil fathati, dan tercukupkan dengan fathah. Hilang alif tetap fathah. Nah contoh, ya gulama. Ya gulama, hilang alif tetap fathah. Itu bahasa yang kelima. As-sadisah yang keenam, dan ini yang paling terakhir, hadful alifi dan penghilangan alif, wa dhammul harfil ladzi kana maksura, dan di dhamma huruf yang tadinya di kasra, di dhamma, ka qauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, ya ummu la taf'ali bidhammil mim, dia dhamma mimnya. Seharusnya kan boleh ummi, tapi dia sekarang dhamma. Kalau dia pakai bahasa yang fasih, maka dia akan bilang ya ummi. Paling tidak hilang ya-nya. Ya ummi. Tapi dia bilang sekarang apa? Ya ummu. Dia dhamma. Wa quri'a, dan dibaca ayat Rabbis sijinu bidhammil ba. Di dhamma ba-nya, berarti dia baca apa? Rabbus. Ini kan di bacaan kita di kasroh, Rabbis sijinu, Rabbi. Itu kan logo pertama. Apa itu logo pertama? Ya? Dengan dihilangkan ya-nya dan tetap kasroh. Tapi terjemahannya antum tetap Rabbis sijin, Robku. Wahai Robku. Nah, jadi dia baca Rabbis sijin menjadi Rabbus sijin. Dia baca dhammah. Dibaca. Tapi kata beliau, wahya dhaifah, dan dia adalah bahasa yang lemah. Jadi inilah yang paling lemahnya, yang di dhamma, tapi bisa. Walaupun lemah, tapi bisa berapa bacaan? 6 bacaan, enggak masalah. 6 bacaan. Iya. Selesai khusus yang diidhafakan kepada ya secara umum. Sekarang secara khusus, fa inkana, dan jika, maka jika, al munada yang dipanggil, al mudhaf ilal ya'i yang disandarkan kepada ya itu, aban au umman, bapak atau ibu, jaza fihi, boleh padanya, ma'ahadihil lugat, boleh padanya bersama bahasa-bahasa ini, yaitu yang 6 tadi. Yang 6 tadi, arba'u lugatin ukhra, 4 bahasa yang lain. 4 bahasa yang lain. Boleh. Iya. Antum di khusus abu dan ummi, maka boleh tambah 4 bahasa yang lain. Apa itu? Khusus abu dan ummi. Ini sudah tadi. Jadi ya abi, ya abi, ya abiya, ya aba, ya aba, ya abu. Tambah lagi 4 bahasa lain. Apa itu? Yaitu ini huruf ya, boleh antum ganti dengan ta. Itu huruf ya. Boleh antum ganti dengan ta.
Iya. Boleh. Dan ta'nya itu boleh antum fathah. Ya abata. Itu sudah dianggap satu. Boleh antum kasro. Ya abati. Itu sudah dua. Paham kan? Dan boleh antum tambahkan alif setelah ta yang di fathah. Ya abata. Dan boleh antum tambahkan ya setelah ta yang di kasroh. Ya abati. Tapi dua ini lemah. Dua yang pertama itu yang kuat. Ya abata. Ya abati. Boleh juga abata. Abati. Boleh. Jadinya 10 bahasa. Coba dulu. Sini, abu. Itu dia. Umi. Ah. Pendek toh. Ulang. Khusus itu. Dua orang itu memiliki 10 bahasa. Paham tak? Dipahami nih? Paham atau belum? Siapa yang belum paham kira-kira? Nah. Pertanyaannya, saya tanya Ki. Kalau ada kata disandarkan kepada ya itu siapa? Siapa itu ya? Domir. Sandarkan kepada domir. Ada kata disandarkan kepada domir. Nakiro atau marifah? Apa? Bertanya sesuatu yang percuma. Iya. Tidak ada masalah ini. Yang keenam, kenapa dia? Kan gulami. Antum ke kasro. Seletuntum domma. Gulamu. Kan asalnya kasro saudara karena ya. Tidak, itu semua di bawah ikut ke atas. Kan asalnya gulami, itu asal. Kemudian antum hilangkan ya, gulami. Ada ya kasukun, gulami. Ya fathah, gulami ya. Iya ganti alif, gulama. Hilangkan alif, gulama. Jadi antum kembalikan ke situ, nah asal-asal di atas. Jangan kembalikan yang di alif tadi, yang di fathah. Bukan. Kembalikan ke nomor atas, nomor 1. Tahu gitu? Tahu pertanyaannya kan? Kenapa ini di kasro, di domat tadinya yang di kasro? Iya kan asalnya di atas sekali, bukan yang di fathah tadi. Bukan, karena nanti itu antum enggak temukan berurut begitu. Dipaham kan? Enggak temukan berurut. Pokoknya boleh 6 bacaan khusus selain ab dan Untuk ab dan boleh tambah 4 bacaan. Sudah ini yang aman berarti? Aman. Lanjut lagi. Kita baca. Ihdaha salah satunya. Ibdalul ya'i ta'an maksura. Boleh ganti ya dengan ta' yang dikasro. Nah ya abati. Ya ummati. Wabiha qira'a sab'ah. Dengan inilah dibaca oleh ahli qira'a sab'ah. Yaitu diganti ya dengan ta' yang dikasro. Iya. Ghair Ibn Amir selain Ibn Amir pada ayat ya abati, itu qiraah sab'ah membaca ya abati, tapi Ibn Amir membaca at-thaniyah fathulita
Yang kedua adalah fathah ta'nya. Wa biha qara'a Ibnu Amir. Dan dengannya lah Ibnu Amir membaca dari ahli qiraah sab'ah juga. Jadi Ibnu Amir membaca ya abata. Selain Ibnu Amir dari ahli qiraah yang 7 membaca ya abati. Dipahamkan? Dan qiraah sab'ah termasuk qiraah apa? Fasih. Jadi tidak masalah antum baca. Ya abata, ya abati. Asalita yang ketiga, al-jam'u baina ta' wal alif. Dikumpulkan antara ta' dan alif. Jadi ada ta tambah lagi alif. Jadi bacanya apa? Ya abata wa biha quri asyadan. Dengannya lah dibaca secara syad. Dengannya lah dibaca secara syad. Iya. Tidak masuk dalam qiraah sab'ah. Tidak masuk dalam qiraah sab'ah. Mereka baca ya abata, dia pakaikan alif. Dia pakaikan alif. Ar-rabi'ah yang keempat. Yang keempat. Ya. Ya abati bitta'i wal ya. Dengan ta dan ya. Dengan ta dan ya. Ya abati. Dengan ta dan ya. Paham ya? Dengan ta dan ya. Jadi ya abati. Semuanya sudah. Jadinya 10. Berikutnya lagi. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhaf ilal ya. Ini lagi repot. Kalau munadanya mudhaf kepada ya. Antum tahu itu? Mudhaf kepada ya. Jadi hapus ini. Aman minta di buku tuh? Hapus. Aman minta? Aman? Aman? Alhamdulillah. Coba panggil Aman. Nanti. Tidak bisa diidofakan. Sekarang ini kita lain lagi ini. Mudhof kepada ya. Jadi antum panggil ini orang. Gulam, gulami. Wahai anaknya anakku. Apamu itu? Cucu. Dia panggil cucunya susah sekali. Iya. Gulam, gulami. Ini kan munada mudhaf berarti mansub ya. Ya gulama. Kalau itu enggak masalah. Karena kan sama antum panggil ya Abdallah. Munada mudhaf. Ini enggak masalah. Karena munada mudhaf. Ini sekarang. Tadi kan kalau langsung panggil ini berapa bahasa? Kalau langsung ini dipanggil berapa bahasa? 6. Gimana kalau dia enggak langsung? Dia ada perantaran mudhaf begini. Mudhaf kepada ya, itu maksudnya. Mudhaf yang dipanggil ada mudhaf kepada ya. Jadi ini i'rabnya mudhaf nilai, mudhaf nilai. Itu dibilang mudhaf kepada ya. Sudah paham ini? Gimana cara saya memanggil ini kata? Wahai anaknya anakku, wahai sapinya sapiku, wahai bukunya bukuku. Nah, wahai temannya temanku. Bisa semua itu. Temannya temanku. Antum bilang begini. Sodiki. Gini. Temannya temanku. Antum mau panggil. Ya sodiko. Tentunya itu karena munada mudhaf. Tapi sekarang yang mau diurus ini. Yang mau kita urus itu. Paham kan? Sama dengan nanti juga akan dibahas ibn ammi. Nah, ibn ummi. Gimana lagi ini panggil? Ini kan mudhaf kepada apa? Ya. Sama kan? Mudhaf kepada iya. Gimana cara panggil ini? Kalau eben berarti ya benar. Ya eben, ya benar. Tapi ini yang kedua ini. Karena tidak langsung ya-nya. Munadanya masuk pada dia. Ini kita mau urus sekarang. Inilah penutup pembahasan. Dengan ini tamat kita. Kata beliau wa idza kana al-munada, jika yang dipanggil mudhafan ila mudhaf ilal ya. Mudhaf kepada ya. Mudhaf kepada ya. Iya.
Misal contoh, ya gulama gulami. Gimana cara panggil? Kata penulis, lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan au sakinatan. Ternyata dia tidak boleh 6 bahasa. Kalau sudah begitu modelnya, tidak boleh padanya kecuali 2 bahasa. Tidak boleh kecuali pada 2 bahasa saja. Ya sukun atau ya fathah. Hanya boleh 2 bahasa. Coba panggil 2 bahasa ini. Ya gulam gulami, panggil. Jadi hanya 2. Ya gulama, satu. Ini 1. Ya gulama gulami. Ya gulama gulamia. Jadi hanya boleh sukun dan fathah. Seharusnya tadi boleh berapa tadi? Boleh berapa tadi? 6. Tapi kalau sudah ada ini sebelumnya, akhirnya boleh 2 saja. Coba, sodik, sodiki, panggil. Mantap. Ibnu ammi, panggil. Ulang. Ya ibnu ammi, terus. Mantap. Ya ibna ummi, panggil. Jadi 2, sukun fathah, sukun fathah. Kalau ini tetap fathah karena munadamu mudhaf. Hukumnya mansub. Paham tak? Sudah paham dulu ini berapa bahasa itu? Sudah paham berapa bahasa itu? 2. Tapi untuk yang ini punya masalah pribadi lagi. Tahu? Anaknya paman, anaknya ibu. Tahu dia anaknya ibumu? Ya, saudara. Itu juga kalau dipanggil masalah lagi. Anaknya ibu kalau mau dipanggil. Ada lagi bahasanya. Kita lihat dulu. Jadi kalau tadi saya baca ulang, wa idza kanal munada, jika munada mudhaf ila mudhaf, mudhaf kepada mudhaf ila ya, kepada ya. Susun 3. Misal ya gulam ma gulami. Tidak boleh, lam yajuz. Tidak boleh fihi padanya illa kecuali itsbatul ya'i, tetap ya. Maftuhatan, apakah dia di fathah atau sakinatan atau dia disukun. Jadi hanya 2 bahasa. Illa, ini tambahan, illa kecuali idza kana ibnu am atau ibnu kecuali anak paman dan anak ibu. Ibnu am anaknya paman, ibnu anaknya ibu. Am paman, ibu. Anak paman, anak ibu. Fayajuzu fihi ma arba'ul lughat. Ternyata boleh pada keduanya 4 bahasa. Allah, dia ternyata boleh 4 bahasa. Boleh 4 bahasa. Iya. Gimana itu 4 bahasanya? Iya. Yaitu masalah di mim. Huruf terakhirnya. Kan am sama itu kan sama-sama huruf terakhirnya apa? Mim. Huruf terakhirnya apa? Mim. Jadi fokus di mim. Pertama, hatful ya ma'kasril mim. Ternyata boleh antum hilangkan ya-nya nih. Hilangkan ya-nya, kasro mimnya. Jadi coba panggil. Jadi yang ini dulu, yang ini. Hilangkan ya-nya, kasro mim. Panggil. Apa? Ulang. Ya. Ulang. Ibna ummi, panggil dengan bahasa pertama. Ulang. Jadi enggak panjang lah. Kan hilang ya. Kan hilang ya, kasro. Ulang. Ibna ammi. Ibna ummi. Enggak panjang nah? Hilang ya, kasro. Hilang ya, kasro. Pendek. Terus. Kata beliau. Jadi hatful ya ma'kasril mim. Bersamaan dengan itu di kasro mimnya.
wa fathuha, itu kedua itu. Dan boleh juga antum hilang ya fathah mim, panggil ya bena ummi, panggil. Hilang ya fathah mim, panggil. Ya bena ammi. Ulang. Ibna ummi. Ulang. Bahasa kedua. Bahasa ketiga. Bahasa ketiga di situ wabihima quri'a fis sab'ah. Dengan dua bahasa itulah dibaca dalam qiraah sab'ah. Jadi dalam qiraah sab'ah dia baca dua, ya bana ummi, ya bana umma. Dia baca dua dalam qiraah sab'ah. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya bana umma, ya bana ummi, dalam qiraah. Dia baca dua, mimnya dua bacaan, fathah kasro. Fathah kasro. Kemudian wa itsbatul ya, boleh juga ya-nya tetap. Boleh juga ya-nya tetap. Berarti yang asal ya bena ummi, ya bena ammi, ya-nya tetap. Boleh. Itu bahasa ketiga, kaqauli syair, seperti perkataannya penyair. Seperti perkataannya penyair. Dia bilang apa? Ya bena ummi wa ya syuqayyiqa nafsi. Lihat dulu, ya syuqayyiqa nafsi. Tapi poin kita adalah yang pertama, ibna ummi. Itu poin kita. Anta qallaftani lidahrin syadidi. Yang terakhir, yang keempat, wa qalbul ya'i alifa. Ternyata ya-nya itu bisa diubah menjadi alif. Itu bahasa terakhir. Jadi kan gini sekarang, ini tadi ya sebelumnya kasro kan, boleh antum ubah jadi alif. Akhirnya cocok alif dengan siapa? Dengan fathah. Itu bahasa terakhir. Ya bena umma, ya bena amma. Ganti ya-nya menjadi apa? Alif. Lihat. Kaqauli, seperti perkataan penyair, ya bena ta'amma. Wahai putri pamanku, la talumi wahja'i falaisa yakhlu anki yauman madja'i. Ya benata amma. Jadi 4 bahasa. Coba panggil dengan 4 bahasa. Ya ibna ammi dulu. Bahasa pertama. Ulang. 2, 3. Ammiyah. Tidak ada itu bahasa ammiyah. Tidak ada yang di fathah ya, saudara. Tidak ada. Yang ada itu ya ada sukun. Diganti alif terakhir. Ulang dulu pertama. Ya bena ammi, panggil. Ya. Mantap. Ibnu ummi, panggil. Selesai. Tamat kita munada. Masya Allah. Tamat mansub maf'ul bih. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Lumayan di pelajaran ini. Lumayan ya. Ada pertanyaan? Tidak masuk. Itu namanya seperti ab dan tadi kan. Tanda? Jadi dia punya 4 bahasa tersendiri. Jadi ibnu ibnu punya 4 bahasa tersendiri. Tetap ya-nya sama kalau ya sukun. Iya. Kan sama ya sukun. Kan asalnya memang ya mutakalim sukun. Ada lagi? Itu kan mudhaf kepada ya. Itu kan yang langsung. Punya berapa bahasa dia ya bunayya? Punya berapa bahasa ya bunayya? Kan wahai anakku. Berapa bahasanya?
6. Boleh dibaca? Pikir ki. Orang Makassar bilang pikir kok. Bukan saudara. Jadi semua mudhof kepada ya 6 bahasa. Kecuali ab dan tambah 4. Jadi 10 bahasa. Nah, jadi bisa mini pulang abati. Nah, ndak harus mi abi. Abati. Nah, ummi bisa jadi apa? Ummati. Iya kan? Alhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan terakhir? Sudah? Enggak ada? Gini. Pada ya, tapi dia yang bersama dengannya itu abu. Berarti dia itu 2 bacaan. 2. Misalnya, ya aba abi. Wahai bapaknya bapakku. Pokoknya. Kenapa enggak langsung bilang ya jaddati, selesai ya jaddi. Tapi enggak apa-apa. Wahai bapaknya bapakku. Supaya sulit lah. Jadi kalau wahai bapaknya bapakku, berapa bahasa? 2 saja. 2. Boleh. Ya aba abi, ya aba abi ya. Padahal bisa pendek ya. Ya jadi. Wahai kakekku. Pokok tapi dibilang bapaknya bapakku. Pokoknya sekarang diperpanjang semuanya masalah. Iya. Sudah ya? Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta